Oke, sip. Ya, Lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama teman saya, Syahrir Firmansyah, yang posisinya di kota Surabaya, dan teman saya yang menjadi narasumber hari ini, Alexander Harjo. Ya, jadi sedikit profil singkat nih dari Alexander ini. Yang pertama, Alexander ini teman kuliah dulu di ITS, ya sama kayak Syahrir juga. Dan sekarang ini beliau berprofesi sebagai financial advisor. Nah, jadi dia bisa merencanakan keuangan seseorang atau organisasi lah ya, organisasi juga Ya, bisa kan, betul. ya, orang atau organisasi Betul. untuk gimana bisa membuat balance tuh income dan Ya, spending dan lain-lain. ya, Nah, biar jadi nanti manajemen keuangannya bagus. keuangannya Betul. bagus. Jadi kan sekarang ini kan gara-gara corona merebak ini, orang banyak tuh Ya, kan yang lag ya, yang kredit mobil sekian juta, kredit rumah sekian ya, puluh juta, tiba-tiba begitu corona dan penghasilannya berkurang, itu semua banyak kredit macet di Indonesia gitu. Nah, itu kan yang harus dihindari ya, sebenarnya. Ya, ya, jadi betul. langsung aja silakan Alex diberikan dulu sedikit pengantar financial advisor itu gimana sih gitu segala macam, terus perkenalan diri singkat dulu silakan Saudara Alex. Oke. Halo teman-teman semua, namaku Alex. Ya, jadi saya temannya Jaya dan Syahrir. Oke, thank you buat Jaya sama Syahrir udah undang buat kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini kan. Nah, jadi kalau cerita background, sebenarnya kan kita sama-sama sekolah IT. Tapi ujung-ujungnya kayaknya beberapa orang IT ya juga nyasar juga gitu kan ke beberapa bidang bisnis yang lainnya gitu. Nah, terus singkat cerita tahun 2013 saya lihat ada satu peluang di bidang financial advisor ini gitu. Dan kita punya misi memang ibaratnya kan negara kita kan negara berkembang. Jadi mayoritas pasti punya kekurangan dalam yang namanya manajemen keuangan gitu. Beda sama negara maju. Nah, oleh karena itu dengan misi itu terus saya diajak teman saya, ya udah kita bikinlah financial advisor kayak gitu, service. Nah, terus kalau financial advisor sendiri itu tuh kalau saya analogikan itu kayak kita, nah ini kan sama-sama suka bola kan ya. Ini para cowok nih. Nah, Ya. jadi aku analogikan kayak kita manajer sepak bola nih. Jadi manajemen keuangan tuh mirip kayak gitu. Jadi kalau kita dalam satu tim sepak bola kan ada namanya kiper, back, tengah, dan juga striker kan. Nah sama, dalam manajemen keuangan juga seperti itu. Jadi kayak kipernya kita siapa nih? Ibarat dana darurat, asuransi, terus uang cash. Nah itu menjadi kiper dan backnya kita. Ibaratnya kalau misalnya ada sesuatu yang menyerang, contoh kayak COVID gini, ini kan kita kayak seolah-olah kayak lagi diserang ya. Ya. Nah, back sama kiper kita harus kuat kayak gitu. Nah, terus pemain tengah kita contoh seperti kayak obligasi, kemudian saham-saham yang punya dividen yang besar. Nah, itu jadi pemain tengahnya gitu. Jadi lapis keduanya. Nah, terus lapis yang penyerangnya siapa? Nah, penyerangnya adalah instrumen-instrumen keuangan yang agresif. Contoh seperti saham atau reksadana saham. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya formasi yang bagus, udah pasti sama kayak bola kan, klubnya jadi juara. Nah, sama kayak manajemen keuangan. Kalau teman-teman punya formasi manajemen keuangan yang bagus dengan instrumen keuangan yang pas, nah teman-teman akan bisa kasarannya itu menang dalam kehidupan ini, kayak gitu. Nah, itu sedikit tentang manajemen keuangan. Oh, Iya ya. ya, Syarif, menarik sekali sih. ya, Menarik sekali sebenarnya dari Alex. Yang memang sih kita bertiga kan background-nya IT, tapi ternyata banyak juga yang teman-teman yang beralih di macam-macam lah, bisnis, ada juga yang keuangan lah kayak Alex juga, dan macam-macam, ada yang jadi penulis, bahkan penulis buku. Ya, benar. Tapi yang menarik dari pemaparan Alex tadi, apalagi saat sekarang ya, saat dimana kita kan nggak nyangka sekali nih tahun lalu bisa mikir wah tahun depan, tahun ini bisa ada wabah seperti ini, terus akhirnya rencana-rencana yang udah kita planning dari awal ternyata gagal, dan ada lagi efek yang sangat buruk, yaitu banyak juga orang-orang yang pekerjaannya di-cut atau di PHK atau bahkan juga ya katanya dirumahkan, tapi ya nggak dibayar gajinya. Nah, di situ ada kesulitan nih, orang-orang yang terlanjur kredit, misalnya dia udah kredit misalnya untuk motor atau untuk mobil, tetapi setelah ada corona ini kan akhirnya nggak bisa bayar nih. Nah, terus tadi disebutkan sama Alex tentang salah satunya dana darurat. Nah,
Itu seperti apa sih dana darurat? Mungkin bisa dijelaskan. Apalagi untuk ya teman-teman ini mungkin bisa bermanfaat dana darurat. Back lah tadi ya, seperti sepak bola kan tadi back kalau diserang biar bisa kuat. Ya, jadi ibaratnya orang kalau ibaratnya gini, sebenarnya dalam mengatur keuangan atau manajemen keuangan itu sama kayak kita manajer sepak bola tadi kan aku bilang. Jadi harus punya namanya plan atau strategi di awal. Sama kan, manajer bola kan ketika turunin timnya nggak mungkin kayak nggak punya plan kan. Masa ujung-ujungnya jadi striker semua kan juga nggak mungkin gitu. Nah tapi pada prakteknya kebanyakan orang tuh kayak gitu dalam mengatur keuangan. Contoh yang aku kasih contoh striker semua itu apa? Kayak hutangnya banyak gitu, tanpa mikirin rasio hutangnya. Nah, terus tiba-tiba diserang, tiba-tiba nih. Nah, itu sama kayak counter attack ya, ngomongnya kalau di bola. Counter attack. Kayak tiba-tiba diserang balik nih. Kayak kita nggak ada yang tahu kan kalau diserang balik. Terus ternyata back kita kosong gitu. Nah, sama. Nah, tapi langkah pertama dalam manajemen keuangan itu sebenarnya nyatet namanya cash flow dan balance sheet-nya kita. Jadi ibaratnya aliran keuangan kita. Jadi kita tahu kayak misalnya porsi kredit kita udah berapa, terus porsi nabung kita udah berapa. Simpelnya seperti itu. Terus pengeluaran kita udah berapa. Nah, terus langkah kedua, ya kita lihat pengeluaran kita. Nah, kadang orang itu nggak lihat nih pengeluaran dia itu udah kayak terlalu besar dibandingin rasionya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya itu udah terlanjur, kayak kondisi saat ini, ya makanya kan pemerintah udah kasih ibaratnya kesempatan untuk buat restrukturisasi kredit kan. Oh iya. Itu satu. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya belum terlanjur nih, kalau kita mau siapin, ibaratnya kan kasarnya gini, kayak ya aku contohin kayak bola aja ya, karena kan kayaknya kita sama-sama suka bola kan. Nah, ibaratnya nih ketika di sesi pertama nih kita udah diserang habis-habisan, sesi kedua pasti rubah strategi kan. Nah, sama nih kayak kita kena dampak COVID gini, ini jadi kesempatan buat kita semua mereview kembali manajemen keuangan kita. Ibaratnya nyusun strateginya lagi gitu. Nah, nyambung sama pertanyaan Syahrir tadi kan, Syahrir kan tanya ya, kayak ibaratnya gimana nih siapin dana daruratnya. Nah, siapin dana darurat itu kalau misalnya mau perfect, ibaratnya kayak back-nya mau perfect, itu ada layer-layernya. Contoh, nggak bisa semua saya share di sini sih, soalnya butuh share screen biasanya. Nah, contoh nih kayak gini nih. Aku kasih contoh ya, supaya teman-teman bisa ada bayangin gitu. Contoh, apa sih serangan-serangan yang memungkinkan kita rusak nih keuangan kita gitu. Atau memungkinkan lawan bisa mencetak gol di gawangnya kita kan. Nah, yang pertama yaitu cash flow-nya kita. Nah, kita harus jaga. Kira-kira apa sih dalam situasi baik itu situasi COVID maupun tidak COVID, kira-kira pengeluaran terbesar kita yang mendadak itu apa gitu. Nah, biasanya sih orang kayak kejadian dadakan tuh contoh kayak kecelakaan atau sakit. Nah, itu biasanya pakai asuransi yang kayak gitu. Kalau nabung doang nggak bisa, pasti tabungnya habis. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kejadian daruratnya apa? Contoh nih, enak-enak nyetir mobil, ban bocor. Terus harus ganti ban. Terus atau rumah tiba-tiba bocor. Nah, yang kayak gitu tuh butuh namanya dana darurat. Atau paling parah kan kena PHK sekarang ya. Atau pengurangan gaji. Nah, kalau itu butuh tabungan. Nah, tabungan itu biasanya nilainya kalau mau bagus, kalau udah punya tanggungan ya 6-12 kali gaji. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang lebih parah nih. Kayak misalnya tiba-tiba udah kena PHK, terus kena COVID-nya lagi, atau kena kondisi kritis lainnya gitu kan. Nah, itu kita perlu namanya proteksi income. Jadi macam-macam tuh. Kayak gitu. Nah, itu gambaran singkatnya lah. Oh, jadi ada tabungan, ada juga asuransi ya, Lek ya, untuk yang besar gitu ya. Nah, kalau ada proteksi income. Nah, kalau ini sedikit menarik sih, karena misalnya kalau misalnya kita kan ada uang nih, Lex, misalnya kita gaji 5 juta anggap ya. Terus sisanya itu 1 juta untuk nabung ya kan, 1 juta rupiah per bulan. Nah, itu menurut Alex itu 1 juta itu dimasukkan kemana, Lex? Ke reksadana kah? Ke perbankan kah? Atau ke emas kah? Atau kemana gitu, Lex? Untuk sebagai tabungan bagus gitu loh. Oke, nah jadi kembali lagi yang tadi aku bilang kan, kita punya strategi plan-nya itu nanti kita hubungkan dengan rasio keuangan. Ya. Itu sama kayak kita cek darah loh, kayak cek darah di lab kan ada rasio-rasionya kan, yang kesehatannya. Nah itu keuangan sebenarnya juga ada standarnya, standar kesehatan itu ada. Contoh kayak misalnya nabung itu minimal 10-20%, itu minimal. Hutang itu maksimal 35%, hutang produktif. Hutang konsumtif maksimal 15%. Ya, produktif tuh kayak contoh cicilan KPR gitu-gitu loh. Kan nggak mungkin ya, kita KPR di bank, di approve di atas 50%, kayak nggak mungkin. Oh iya. Biasanya maksimal 35%. Rata-rata kayak gitu. Nah, itu kan rasio gitu. Cuma kan kadang ada orang ngawur kan.
Kayak udah ini terus dia tipu-tipu gitu, nggak ngaku kalau misalnya dia punya hutang di tempat lain gitu. Terus nyambung pertanyaan Jaya tadi, rasionya kayak gimana? Nah, itu tergantung dari profil risiko. Jadi itu ada satu strategi lagi namanya profil risiko. Kalau misalnya nih profil risikonya agresif, nah itu mayoritas di saham atau di instrumen-instrumen keuangan yang ibaratnya strike-nya itu lebih banyak gitu loh kasar formasinya. Kalau kayak bola itu apa? 4-3-3 kali ya. Tapi kalau misalnya Football itu. apa namanya defensif, agak defensif, mungkin banyakkan yang pemain tengahnya nih. Profil risikonya defensif. Jadi kayak strikernya coba 2 nih. Katakanlah cuma sahamnya let's say 50%, sisanya mungkin kayak obligasi atau emas. Oh iya. Gitu. Kalau emas kan itu lumayan juga orang banyak yang pakai untuk invest kan Lex-nya. Untuk emas kan. Betul, itu tapi cenderung defensif ya kalau emas ya. Iya, Dan emas. defensifnya kelihatan kan, kayak misalnya kalau ada kejadian kayak wabah, terus kemudian krisis ekonomi, emas naik. Iya, betul. Betul. Karena emas lagi Jadi naik. karena semua orang menuju ke defensif gitu. Nah, emas tuh sangat defensif. Ya sama kan kayak analogi bola tadi gitu. Jadi back-nya diperbanyak kayak gitu. Oh, Iya. Semoga yang nonton ini banyak suka bola, jadi kita nyambung ya. Banyak. Bola dan Mobile Legends biasanya. Ya sama lah, games juga semuanya kayak gitu kan. Ada strategi menyerang dan strategi bertahan. Nah terus gini lagi, yang berikutnya lagi, Lex. Ini kan kalau Syahrir ini kan kebetulan kan bekerja di Sampurna. Ya, jadi Sampurna, dan saya dengar dari Syahrir itu teman-teman kantornya itu banyak yang dirumahkan. Ya betul Syahrir ya. Nah, bukan. Itu apa? Ya ini sih dirumahkan. WFH terus kan? ya WFH. Ya WFH. Nah, terus mungkin ada di kantor-kantor lain tuh Lex yang mungkin yang benar-benar gaji di-cut separuh gitu loh, atau yang bahkan di PHK. Nah, terus mahasiswa saya juga Lex, itu kan kebanyakan uang bulanan itu kan ngepres Lex. Ngepres untuk ya makan, bayar kos, transport dan lain-lain. Tapi banyak mahasiswa saya itu yang ketika saya pancing-pancing di kelas itu masalah bisnis itu mereka tertarik gitu loh. Cuman mungkin kendala itu kan gimana sih cara kumpulin modal segala macam. Nah itu Alex bisa kasih saran gimana sih supaya kita pekerja atau mahasiswa itu punya sampingan tambahan sampingan gitu Lex. Entah investasi atau pemasukan sampingan yang seketika mereka bisa jadikan modal atau apapun itu lah. Siapa tahu ada masukan dari Bro Alex ini. Oke, ya. Kalau misalnya aku sambungin dikit sama manajemen keuangan ya, seperti yang tadi aku bilang, langkah pertama kan harus namanya nyatet cash flow-nya kita, tahu posisinya kita lah. Langkah kedua tadi aku bilang kan list pengeluaran kan. Loh, kenapa kok list pengeluaran bukan kayak nambah income? Karena kalau menurut aku, mau nambah income kayak gimana pun, kalau pengeluarannya jelek atau lifestyle-nya jelek, sama aja. Kayak gaji 80 juta, tapi lifestyle-nya jelek banget gitu. Iya. Kayak di Twitter. Tiap bulan ganti handphone. Nah, itu kan lifestyle yang jelek kan. Yang jadi kalau saran aku ya buat teman-teman mahasiswa, terutama kan mahasiswa kan masih muda-muda ya. Masih punya kesempatan yang banyak, lebih banyak dari kita lah ya untuk atur keuangan. Itu saranku adalah pertama harus manage pengeluarannya dulu, lifestyle-nya, gaya hidupnya. Karena percuma kalian punya pengeluaran, punya pemasukan seberapa besar pun, kalau pengeluarannya jelek atau lifestyle-nya jelek, pasti habis juga itu duit. Kayak gitu. Nah, baru yang ketiga, itu kita ngomong namanya mesin uang. Mesin uang tuh which is income. Nah, ibaratnya kalau misalnya kita udah ngirit-ngirit, hidupnya ngirit terus, tapi kok kenapa ya goals aku nggak tercapai terus, ya ujung-ujungnya itu pasti mesin duitnya yang kurang besar. Ibaratnya kayak kapasitasnya. Nah, caranya untuk punya income tambahan itu, ya kalau ngomong filosofinya ya, kita harus memperbesar kapasitas diri dulu. Kapasitas diri itu apa? Ya sebagai mahasiswa ya belajar. Gitu. Karena kalau menurut gini, kalau dalam perkembangan era ya, kita kan udah lewatin yang namanya era agraris. Kalau zaman dulu tuh era agraris tuh kayak yang tuan tanah doang yang kaya. Terus era industrial, orang pinter yang kaya. Nah, jadi biasanya papa mama kita kan yang bilang kayak, ayo sekolah yang pinter supaya kaya gitu kan. Padahal kalau lihat nih dunia saat ini, nggak hanya yang pinter yang kaya gitu. Yang biasa-biasa aja, tapi dia cerdas atau ibaratnya memperbesar kapasitas dia terus. Kapasitas itu maksudnya kayak nambahin pengetahuan dia tentang informasi-informasi. Karena kita udah di era informasi gitu. Informasi itu gampang banget gitu. Contoh kayak yang punya Facebook, Instagram, itu kan cepet banget gitu. Nah, karena era informasi, jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir kayak misalnya bingung nih harus pinter ya aku kalau punya pekerjaan yang banyak gitu. Nggak harus gitu.
Yang penting teman-teman cepat yang namanya mengelola informasi itu. Nah, kelemahannya informasinya era informasi itu adalah informasi itu terlalu banyak. Nah, jadi harus pinter-pinter ngolah. Nah, ketika udah ngolah jadi suatu konsep, nah teman-teman bisa langsung jual. Simpelnya kayak gitu. Jadi pekerjaan tambahan itu menurut saya sih gampang banget. Nah, contoh paling gampang ya, kayak misalnya kita jual online. Nah, jual online tuh marketplace-nya udah ada sekarang. Iya. Coba dibandingin sama zamanku, zaman Jaya sama zaman Sari dulu ya. Itu kan kalau aku sebut merek, si Tokopedia kan itu di launch ketika kita masih kuliah gitu. Iya, cuma Betul. belum ada investor waktu itu ya. Belum terkenal. Belum ada gitu. Mereka launch pada saat kita kuliah lah. Terus orang-orang yang mau jual online gimana? Ya nggak bisa. Ya dulu ada sih platform yang dulu gitu, Kaskus kan. Cuma kan masih banyak kelemahannya gitu. Paling sama oleh karena itu status BBM dulu. Kenapa? BBM. Kenapa? Status BBM dulu kan kita BBM, ya lewat BBM kan. Nah, ya nyambung dari situ teman-teman juga bisa lihat gitu. Ibaratnya dulu jadi gini, kalau era informasi itu enaknya kalau dalam bisnis ya, teman-teman tinggal lihat aja nih, amati aja gitu. Contoh nih, dulu ada Kaskus sama BBM kan untuk jual online. Jadi metode jual online itu udah ada, tapi sama Tokopedia dimodifikasi gitu, diperbarui, diperbagus, disempurnakan gitu. Menjadi Tokopedia dan berhasil kan. Nah, ujung-ujungnya ya kayak gitu. Jadi teman-teman lihat aja saat ini, nggak usah malu buat niru-niru ide bisnis orang lain, tapi ya jangan tiru copy paste gitu ya. Tapi tiru terus ibaratnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi jauh lebih baik. Gitu. Jadi kalau punya value lebih, ya pasti bisnis kalian laku. Jadi kalau menurut saya sih tambahan income menjadi satu keharusan lah saat ini, side hustle ya. Apalagi kalau income-nya kena. Dan menurut saya sih gampang banget untuk nambah income saat ini. Betul. Gitu. Apapun gampang sih menurut saya. Yang penting memperbesar kapasitasnya aja. Jadi nambahin knowledge, tambahin informasi, tambahin pengetahuan. Ya belajar sama dosennya Jaya ini. Kan bisnisnya banyak. Nah, iya, tadi kan gitu. Jaya, terima kasih tadi penjelasannya, Alex. Terus ini nih, kalau dari saya sih, kan tadi Jaya tanya tentang ya mahasiswanya, terus membahas soal bisnis kan. Nah, kalau dari mata perspektifnya karyawan kan, ya kita kan sibuk lah ya di kantor, terus nggak ada waktu. Tapi ada satu lagi sih yang bisa sumber uang, tadi kan sempat dijelaskan investasi kan. Nah, itu gimana sih untuk yang benar-benar pemula itu enaknya pilih investasi yang apa, yang seperti apa sih untuk pemula? Seperti seperti itu. Jadi investasi itu kalau buat saya sih sebenarnya lebih ke arah kayak bukan mesin uang, tapi lebih ke kendaraan untuk capai goals-nya kita. Jadi ada mesin uang, nah mesin uangnya itu kalau kita nggak bisa memperbesar lagi, ujung-ujungnya kita harus pakai kendaraan yang cepat gitu, buat mencapai goal-nya kita kan. Nah tapi ada beberapa buat orang itu jadi mesin uangnya dia. Contoh trader saham gitu, atau trader forex gitu kan. Nah cuma kalau dari beberapa instrumen keuangan yang bisa dianggap kayak membantu kita untuk menghasilkan uang lebih lagi, itu biasanya yang bisa kita tradingin. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman pakai buat kendaraan doang, ya kayak deposito, obligasi, itu kan nggak bisa ya kita punya penghasilan yang eksponensial dari situ kan nggak mungkin. Betul. Karena kan return-nya udah pasti gitu, kayak let's say sekitar 8-10% aja. Nah tapi kalau kayak dari saham, karena kita tradingin sendiri, ya berarti kita bisa punya, kalau misalnya kita jago nih, ujung-ujungnya mau perbesar kapasitas lagi kan, belajar, terus ikut-ikut webinar, ikut-ikut belajar di YouTube. Di YouTube tuh banyak banget loh ilmu-ilmu saham yang kayak dibagiin gratis dan bagus-bagus gitu. Nah, dari kita belajar-belajar itu, kita cobain sendiri, ya ujung-ujungnya kalau misalnya kita bisa sukses, ya kita bisa dapat uang income tambahan dari situ. Kayak gitu. Tapi ya jangan langsung ikut-ikutan teman, jeblos-jeblos, terus ikutan kayak satu klub, terus dikira rekomendasi. Ibaratnya gini lah, kayak there is no freelance ya. Ujung-ujungnya kita harus belajar, terus kita harus tahu sendiri. Kayak gitu sih, kalau menurut aku. Itu kalau misalnya, kalau yang umum itu kan, yang tahu saya kan yang minim risiko itu kan emas sama reksadana ya. Kalau reksadana itu kan ada 3 jenis, saya lupa tuh apa tuh. 4 jenis. Jadi yang paling apa namanya konservatif ya reksadana pasar uang, paling aman. Reksadana pasar uang. Nah, itu kalau untuk pemula reksadana pasar uang itu bagus ya. Bagus. Dan itu kan udah banyak yang jual kan. Makanya aku bilang, sekarang tuh era informasi,
akses kita untuk mendapatkan produk keuangan pun itu juga gampang banget. Akses kita untuk dapetin ilmu gampang banget. Ya kayak gini kan kita juga sharing-sharing ya. Kalau yang nonton kan juga dapat sesuatu pasti. Iya. Sekarang invest emas juga kan bisa via Tokopedia sekarang kan. Nah, makanya itu kayak gampang banget kan. Kalau zaman dulu kan kita harus ke toko emas gitu. Ya, Betul. ya. Makanya sekarang justru tantangan terbesarnya menurut aku ya gimana caranya kita mau action. Udah gitu aja sih. Oh, Karena semuanya udah ada gitu. action dengan persiapan yang seperti Alex bilang tadi, kita menambah wawasan dulu, action gitu kan. Betul. Nah, ya, kalau mahasiswa ya belajar dari Jaya lah. Kan dosen gitu kan. Masih kurang. Iya. Karin ada Ya sama ini sih, sama mengubah ini sih mindset kita dalam tadi pengeluaran itu harus dikontrol kan jadinya. Ya, Dicatat betul. gitu. Betul. Kan kita konsumtif kan misalnya. Ya dipikir-pikir kalau dulu kita pulang kerja nongkrong itu udah habis berapa tuh? Iya kan? Iya. Zaman kita kan nongkrong, Ren. Zaman sekarang itu pulang kuliah beli motor loh. Makanya itu, yang kayak gitu-gitu loh. Kan percuma ya, kayak misalnya income-nya naik. Terus habis itu nanti dia pasti beli mobil. Itu udah pasti. Beli motor, beli mobil, terus itu ya gitu. Atau motor kedua, pasti gitu. Ya, motor. Makanya aku bilang lifestyle-nya dulu. Jadi gitu, Jay. Jadi kalau buat teman-teman mahasiswa, lifestyle-nya dulu dibenerin. Tapi bukan hanya untuk mahasiswa sih, semuanya kita ya. Kita semua. Nah, itu semua seluruh masyarakat lifestyle-nya itu harus dirubah itu, Lex, sebenarnya lifestyle itu. Ya. Kayak di Samarinda ini kan, di Samarinda kan dulu tuh kan zaman dulu ya, itu kan kotanya itu kan nggak begitu padat ya kan. Kan kota kecil Samarinda ini kan. Nggak begitu padat. Nah, tapi karena banyak dealer-dealer motor, mobil, dan leasing masuk ke Samarinda ini, dan tipikal orang Samarinda yang konsumtifnya tinggi sekali. Yang kayak contoh nih, motor NMAX. Motor NMAX itu kan menurut saya ya, itu kan mahal ya kan. Motor saya kan Honda Beat nih kan. Honda Beat nih kan. Motor NMAX menurut saya mahal gitu loh. Cuman banyak orang yang pakai orang Samarinda. Nih saya bingung gitu loh. Kenapa kok bisa sekonsumtif itu? Sedangkan ketika wabah COVID begini, itu pasti sudah saya yakin bingung semua cicilannya gimana. Iya. Nah, ya, itu makanya. karena NMAX itu harganya berapa itu? Lupa saya, 20 juta ke atas pokoknya lah. Ya, 20 ke atas. 20 ke atas. Kalau Honda Beat saya murah, di bawah 20 aman, ya kan? Nah. Iya. Nah, jadi itu yang mungkin ini masih belajar sama Jaya juga kan gitu kan. Bisnisnya banyak, ibaratnya income kerannya ini banyak nih, tapi pengeluarannya dikit. Nah, itu yang paling benar tuh kayak gitu tuh. Ya, karena pengeluaran saya tuh habis beli Gundam, Lek. Oh. Itu beda itu, hobi berarti. Intinya sih hobi, kesenangan tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap dalam kapasitasnya lah atau rasionya. Ya, setuju. Jangan dipaksakan misalnya kita seperti Alex bilang tadi kan, kita pendapatan 5 juta, kita harus bagi rasio-rasio tuh lah ya. Ya, betul. Itu kan orang lupa lah. Orang tuh kadang lupa satu lah. Misalnya kan ini sepengalaman ketemu orang ya. Misalnya dia dapat gaji 5 juta. Dia tuh nggak mikirkan, dia tuh kadang lupa, dia tuh ada apa sih namanya fix spending-nya tuh ada kan. Ya. Jadi listrik, air kan udah pasti bayar tuh. Ya, itu fix itu, betul. Sekolah anak, terus itu biaya transportasi kan udah pasti. Nah, itu yang kadang lupa. Jadi dia tuh mikir gajiku 5 juta, kreditku 2,5 juta. Oh, masih separuh, masih nggak dihitung itu kadang. Nah, jadi teman-teman betul. Setuju, coba dijalankan saran Alex, dicatat semua yang pasti dikeluarin setiap bulan apa. Jadi betul. Misalnya kan pengiriman 1,5 juta misalnya kan. Misalnya 100.000 nih udah beli data paket, bensin 50.000, nah udah 200.000, sisanya kan berapa? Nanti teman-teman bisa ngatur lah supaya enak. Jangan konsumtif, nongkrong terus. Nah, mungkin corona ini ada positifnya itu ya itu lah. Kita ini dilarang nongkrong. Iya. Iya kan, tapi kepakainya di tempat lain gitu, beli online. Makan jadi kalau saya ini kan gara-gara corona ini banyak beli bahan masakan, jadi masak di rumah. Sama aja sih sebenarnya. Lebih hemat kan bukannya sih? Lebih hemat sih sekali beli. Iya, lebih hemat kan. Harusnya sih lebih hemat, tapi ya untuk beberapa orang mungkin ya itu kembali lagi kalau lifestyle-nya kayak gitu ya nggak bakal berubah gitu, mau kejadian kayak gimana pun. Ya, betul. Asal kesadaran diri sendiri. Dan jangan lupa tadi yang menarik tadi asuransi itu. Bener tuh. Ya, asuransi. Nah, itu kadang orang negatif sama asuransi kan. Tapi kalau saya sendiri pun saya ada asuransi saya, kalau saya ada. Tapi saya nggak masukkan namanya apa. Saya ada ikut asuransi dan itu memang produk-produknya itu ya contoh gini deh, kita jangan mikir gini nih, saya bukan promosi asuransi ya. Memang asuransi itu kan kalau ada apa-apa kecelakaan, cuman ya kita selama ini memang nggak pernah kecelakaan sih saya kan, cuman jaga-jaga gitu loh kan. Kalau Alex pernah cerita itu yang
Ada klien Alex itu kan yang apa? Ya. Yang sakit apa, Lek? Yang sampai ratusan juta, Lek? Sus buntu itu sebenarnya. Buntu. Simpel aja itu. Iya, Tapi critical. gara-gara asuransi jadi apa? Jadi tercover. Nah, gitu-gitulah yang Ya, ibaratnya sih fungsi asuransi itu lebih kayak kita keluarin uang kecil buat jagain cash flow kita yang lebih besar. Nah, Simpelnya gitu aja sih. cuman kayak apa ya? Ya mungkin ya tadi kembali lagi ke apa ya, ke kebutuhan dan Ke kemampuan. orang-orangnya, iya. Nah, itu makanya perbesar kapasitas tuh penting. Jadi kayak supaya orang tuh, karena negara berkembang ya, jadi mungkin pengetahuannya kurang gitu, informasinya kurang. Tapi kan karena sekarang era informasi, tidak ada keterbatasan, ya keterbatasannya cuma satu sih, kalau nggak ada internet ya susah gitu. Iya. Betul. Gitu. Ada lagi Sarin tambahan? Sudah sih, tadi udah sangat luar biasa sih penjelasannya. Sangat tercerahkan dengan bisa apa dengan Thank you lah, sama-sama lah. Kita mesti sering-sering ngobrol-ngobrol gini. Ini menurut saya, ini kan saya baca-baca beberapa artikel, bahkan WHO sudah ngomong corona nggak bakal hilang, Bu. Ya kan, ini yang makanya kan sering dengar istilah new normal kan. Betul. Jadi jangan berharap kalaupun hilang pun menurut aku sih tetap bakal sama. Maksud aku gini, nggak bakal sama kayak dulu. Tapi akan ada satu perubahan gitu. Iya. Jadi ya mau dia hilang maupun tidak hilang, ya tetap akan sama, tetap akan berubah. Ya. Betul. Mungkin lebih hati-hati lagi sekarang lagi untuk memakai uangnya lebih bijaksana kan lagi. Ya, betul. Karena jadi kan pelajaran itu. Perekonomian ini kan nggak mungkin tiba-tiba corona, misalnya contoh nih, corona udah sangat minim, tiba-tiba ekonomi membaik, itu pasti butuh waktu ya. Nggak bisa. Recovery-nya butuh waktu, betul. Nah itu dan pasti behavior-nya juga berubah gitu. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa yang udah punya bisnis atau teman-teman Syahrir yang karyawan udah punya bisnis gitu ya, side job gitu, terus kayak merasa kayak atau kayak misalnya orang-orang yang terdampak ekonominya ya, kayak merasa kayak waduh, gua tunggu aja deh corona ini selesai, toh akan kembali seperti semula sih. Kan kebanyakan orang kayak gitu ya. Menurut aku sih nggak bisa, harus tetap adaptasi. Jadi contohnya kayak bisnisnya udah susah, terus mau tungguin terus nggak bakal bisa sih kalau menurut aku. Harus cepet-cepet kayak pivot atau ya gimana nih cara adaptasinya, misalnya go online salah satunya, kayak gitu sih. Oke. Iya, banyak pelajaran lah ya dari corona sangat ini. berguna. Sekedar info lagi untuk mahasiswa saya dan orang-orang yang nonton video ini. Alex ini kalau diundang suruh ngasih materi, bayar loh. Ya. Ini gratis, khusus sedekah. Ini luar biasa makanya. Sedekah beliau di masa pandemi COVID. Jadi dimanfaatkan jangan beliau ini untuk teman-teman semua di masa hidupnya, supaya kedepannya ini gimana cara ngatur supaya kita bisa survive lah sampai melewati masa-masa ya krisis lah, kita kalau bisa krisis ya kan. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya, Bro Sarir. Iya, nanti jangan lupa kan kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan nih, misalnya mahasiswanya Jaya atau nanti teman-teman karyawan, teman-teman kantor, nah itu bisa. Iya nanti kita tulis lah YouTube-nya Alex atau Instagram. Bisa di Google Classroom langsung titip pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke Bro Alex ya. Boleh. Kalau mau lebih belajar tentang apa namanya saham, tentang yang lebih dalam lah. Finansial planning. Aku banyak sharing di Instagram pribadiku juga sih. Jadi kayak buat nyebarin informasi lah. Apa namanya Instagramnya @alex_raharjo. Terus ada juga ini kan apa namanya akun YouTube-nya si Alex yang tentang bisnis tuh, rintisan.id. Rintisan Indonesia, betul. Itu buat belajar bisnis sih. Nah, kalau jadi wawancara lah. Nanti gantian lah kita Jaya, kita wawancara juga nih. Bisnis kan banyak nih. Ini cuma disembunyiin doang. Bisnis Gundam tadi, bisnis Gundam. Iya, jadi teman-teman mahasiswa yang mau belajar sama Pak dosen Jaya ini jangan diremehkan. Ini bisa belajar banyak nih. Makanya saya mau diundang di sini gitu. Iya. Ini memang kalau orang jago tuh dia suka memuji orang ya kan. Ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup dulu karena Bro Alex ini ada webinar lagi yang harus diisi dan itu berbayar ya Alex ya, di sini gratis. Siap. Oke, semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bro Alex, Bro Syahrir ya.